Manchester United. Buat jutaan orang di seluruh dunia, nama ini udah kayak sebuah agama. Tapi pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya sebuah tim yang isinya para pekerja kereta api bisa jadi raksasa bisnis global senilai triliunan rupiah? Yuk, kita telusuri bareng-bareng jejak sejarah mereka. Dari awal yang sangat sederhana sampai jadi ikon dunia. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya sebuah tim yang lahir dari debu dan uap lokomotif di tahun 1878, tim yang nyaris bangkrut dan mati karena utang, bisa bangkit lagi dan jadi salah satu brand paling kuat di muka bumi. Ini bukan cuma cerita soal sepak bola loh, ini adalah sebuah kisah epik tentang kebangkitan, kejayaan, dan juga strategi bisnis yang jenius. Oke, perjalanan kita mulai dari sini. Jauh banget dari gemerlap stadion-stadion modern sekarang. Kisah ini berawal dari deru mesin dan peluit kereta api di jantung industri kota Manchester. Awalnya tuh sama sekali nggak glamor. Waktu masih bernama Newton Heath, mereka hampir bangkrut. Tapi di saat-saat paling genting, datanglah sekelompok pengusaha lokal sebagai penyelamat. Dengan investasi yang mungkin nggak seberapa waktu itu, mereka nggak cuma nyelamatin klub, tapi juga ngasih nama yang abadi, Manchester United. Dari situlah fondasi diletakkan. Old Trafford jadi rumah mereka, dan di tahun 1945 datanglah seorang visioner bernama Matt Busby yang siap untuk menulis babak baru. Setelah Eropa mulai pulih dari Perang Dunia Kedua, Manchester United pun menemukan jiwa sejatinya. Dan jiwa itu punya satu nama, Sir Matt Busby. Busby ngelakuin sesuatu yang radikal banget pada masanya. Dia percaya sama anak-anak muda. Dari situlah lahir The Busby Babes, sebuah tim yang penuh dengan talenta lokal yang semangatnya luar biasa. Bayangin deh, dengan rata-rata usia cuma 22 tahun, mereka berhasil menaklukkan Inggris dan jadi tim pertama dari negara itu yang berani menantang Eropa. Mereka bukan cuma sebuah tim, mereka adalah janji akan masa depan yang cerah. Tapi, masa depan yang cerah itu seolah direnggut dalam sekejap. Tanggal ini terukir selamanya dalam sejarah klub dengan duka yang sangat mendalam. Di sebuah landasan pacu bersalju di Munich, mimpi itu hancur berkeping-keping. Pesawat yang membawa pulang para pahlawan muda itu jatuh. 23 nyawa melayang, termasuk 8 bintang dari Busby Babes. Tragedi ini nggak cuma merobek jantung Manchester United, tapi juga bikin seluruh dunia sepak bola menangis bersama mereka. Tapi, seperti burung Phoenix yang bangkit dari abu, begitu pula Manchester United. Dipimpin oleh Matt Busby yang juga selamat dari maut, mereka membangun kembali tim dari puing-puing kesedihan. Cuma 1 dekade setelah tragedi, dengan penyintas seperti Bobby Charlton dan jenius baru George Best, mereka berhasil menaklukkan Eropa. Ini, bisa dibilang, adalah kisah kebangkitan paling luar biasa dalam sejarah olahraga. Waktu terus berjalan. Kejayaan era Busby perlahan memudar jadi kenangan. United seolah tertidur lelap. Sampai di tahun 1986 datang seorang pria Skotlandia yang keras kepala dengan satu misi, membangun sebuah dinasti. Coba bayangin ya, 26 tahun. Selama lebih dari seperempat abad, gelar liga yang paling didambakan gak pernah kembali ke Old Trafford. Buat para fans, ini adalah masa penantian yang menyiksa banget. Sebuah puasa gelar yang rasanya gak ada ujungnya. Dan kemudian datanglah Sir Alex Ferguson. Selama 27 tahun, dia bukan cuma sekedar manajer, dia adalah arsitek sebuah kerajaan. 38 trofi utama. Gila kan? Dia nggak cuma membangun satu tim juara, dia membangun sebuah dinasti yang terus-menerus beregenerasi, mengubah United jadi predator paling ditakuti di dunia sepak bola. Dari semua pencapaian yang luar biasa itu, ada satu musim, satu pencapaian unik, yang benar-benar jadi puncaknya dan mendefinisikan warisannya. Musim 1998-99. Wah, ini sih musim yang masuk ke dalam legenda. Mereka merebut gelar Premier League, mereka mengangkat piala FA, dan di Barcelona, dalam beberapa detik paling dramatis dalam sejarah sepak bola, mereka merebut trofi Liga Champions dari genggaman lawan. The Treble, sebuah pencapaian yang belum pernah dan mungkin nggak akan pernah terulang oleh tim Inggris manapun. Inilah puncak mahakarya Ferguson. Oke, sukses di lapangan itu baru setengah dari cerita. Karena di luar lapangan, United bertransformasi menjadi sebuah raksasa komersial. Nah, kekuatan di balik tahta United sekarang ini terbagi. Keluarga Glazer dari Amerika masih memegang kendali mayoritas, tapi baru-baru ini, miliarder Inggris Sir Jim Ratcliffe masuk dan mengambil alih operasional sepak bolanya. Bisa dibilang, ini adalah era baru kepemimpinan ganda.
Tapi, disinilah letak kontroversinya. Cara keluarga Glazer membeli klub di tahun 2005 itu pakai skema leverage buyout. Gini deh biar gampang, bayangin kamu pinjam uang ke bank buat beli rumah, terus cicilan utang itu dibebankan ke rumah itu sendiri. Aneh kan? Nah, kurang lebih itulah yang terjadi pada United. Klub yang tadinya sehat secara finansial, tiba-tiba harus menanggung utang yang jumlahnya raksasa. Kekuatan komersial United paling jelas kelihatan dari selembar kain, jersey mereka. Dari kesepakatan awal yang cuma setengah juta pound per tahun sama Sharp, angkanya meledak gila-gilaan. AIG, Chevrolet, dan sekarang Snapdragon, mereka semua bayar puluhan juta pound setiap tahunnya cuma buat nempelin nama mereka di dada para pemain. Ini bukan lagi sekedar sponsor, ini bukti nilai sebuah merek global. Oke, ini membawa kita ke era modern. Setelah dominasi yang begitu panjang, apa yang terjadi selanjutnya? Pensiunnya Sir Alex Ferguson di tahun 2013 itu meninggalkan lubang yang besar banget. Kursi manajer jadi kayak kursi panas yang terus silih berganti diduduki. Dominasi yang dulu jadi ciri khas sekarang memudar, digantikan oleh performa yang naik turun. Ternyata, mengisi sepatu sang legenda terbukti jadi tugas yang hampir mustahil. Nah, ini semua menyisakan satu pertanyaan besar. Apakah kesulitan yang dialami United saat ini cuma pasang surut alami dalam siklus sebuah klub besar? Atau jangan-jangan lanskap sepak bola modern dengan uang dari negara-negara kaya dan persaingan yang jauh lebih ketat telah mengubah aturan mainnya untuk selamanya? Itulah teka-teki yang harus dipecahkan oleh Manchester United kalau mereka mau kembali ke puncak.